Hai, ketemu lagi di channelku Maria. Kali ini super excited ya karena akhirnya aku bisa nge-review ini salah satu complexion terbaru dari Skintific yang udah banyak banget kalian request, yaitu yang namanya adalah Perfect Stay Velvet Matte Cushionnya yang warnanya biru kayak gini. Sebenarnya tuh aku udah penasaran banget, lama pengen review ya. Tapi waktu itu aku mau beli shade yang aku mau, itu mesti PO dulu kayak sekitar hampir 1 bulan, mungkin 3 mingguan kali ya. Kayaknya aku kurang gercep belinya, so yap, akhirnya udah sampai kemarin dan akan aku review hari ini. Penasaran banget ya. Untuk cushionnya yang lama ini aku juga suka karena coveragenya kayak bener-bener nampol gitu, tapi memang kurang awet ya di tipe muka aku yang normal tuh oily. So sekarang kita akan lihat untuk yang velvet matte ini nanti seperti apa. Buat kalian yang udah nungguin video ini, penasaran juga untuk review lengkapnya, pastiin yang pertama untuk klik tombol like-nya dulu. Karena like dari kalian amat sangat bermanfaat, berfaedah, melebihi yang kalian kira. Dan aku akan bersemangat nih buat video kalau kalian klik tombol like. Langsung aja yuk ke reviewnya. Oke, seperti biasa aku akan ngebahas dari segi packagingnya. Yang ini beda banget sama yang lama, kan kayak rose gold gitu. Ini kayak warna-warna biru yang masih glossy juga ya. Dan di bagian depan pasti ada nama produknya, Skintific Perfect Stay Velvet Matte Cushion. Di sini untuk shade yang aku akan pakai adalah 02 Ivory. Karena memang untuk yang lama tuh aku pakai shade ini juga. Secara untuk yang 03 petal di aku itu setelah oksidasi agak lumayan menggelap. Jadi aku pilih yang Ivory. Karena memang kedua warna itu tuh nggak terlalu jauh beda untuk cushionnya yang lama. So sekarang nggak tahu aku pilih yang 02 Ivory ini, semoga aja di muka aku juga tetap cocok ya. Di bagian belakangnya akan aku kasih tunjuk di sini. Ada beberapa klaim produk pastinya di sini ya. Nanti kita langsung akan buktikan aja sambil diaplikasikan di wajah. Udah gitu detail ingredientsnya buat kalian yang selalu penasaran untuk komposisinya tuh apa-apa aja. Dan untuk netonya sendiri ada 11 gram. Kemarin aku beli tuh kayak 100.000 berapa gitu. Nanti langsung akan aku tulis aja. Kebetulan lagi ada promo juga sih waktu itu. Pokoknya untuk harga terupdate seperti biasa ya. Kalian bisa langsung klik link yang ada di kolom deskripsi karena di situ udah aku tulis lengkap. Begitu di bagian sampingnya nih ada keterangan-keterangan juga seperti kegunaannya, cara penggunaan, dan juga nomor BPOM pastinya ya, karena ini yang penting juga. Kalau sudah ada nomor BPOM, nggak perlu khawatir, untuk produknya aman buat dipakai. Itu tadi untuk box luarnya, sekarang masuk ke packaging dalamnya. Yang sebenarnya ini bentukannya sih mirip yang lama ya. Aku akan ambil nih kayak persis banget, tapi beda di warnanya aja. Yang baru pastinya dia warna biru, ada logo Skintific yang menonjol di sini, jadi ini timbul. Udah gitu di bagian belakangnya, selain ada nama produknya, ini juga ada nama shade-nya. Dan juga expired date-nya nih, sampai di tahun 2027. Tapi tertera juga untuk masa berlaku setelah dibuka ini sebenarnya hanya 1 tahun aja. Jadi kalau misalnya kalian buka di tahun ini, paling lambatnya di tahun depan ya. Dan ini ada klaimnya nih, disebutkan non-comedogenic. Jadi tidak akan menimbulkan komedo setelah pemakaian di wajah. Nanti kita akan lihat langsung aja. Beserta netonya juga. Sekarang aku akan buka bagian dalamnya. Ini kayak cushion-cushion pada umumnya ya. Ada kaca yang masih tertutup seperti itu, ada lapisan plastiknya, beserta puffnya. Kalau aku lihat ini puffnya juga sama kayak yang lama nggak sih? Karena dia sama-sama empuk, udah gitu halus, dan bentuknya teardrop kayak gini, sehingga memudahkan pengaplikasian di kayak area bawah mata, terus lipatan hidung, kayak lebih menjangkau gitu ya. Dengan warnanya tuh kayak biru laut seperti ini. Dan seperti biasa di bagian dalamnya masih ada penutupnya kayak gini. Ada keterangannya, nanti setelah mau dipakai, itu tinggal dibuka aja. Dan setelahnya kalau udah bisa ditutup kembali. Itu untuk menjaga biar cushionnya ini tetap steril. Dan untuk produknya udah aku pakai di wajah aku seperti ini, hasilnya flawless ya. Aku langsung bakal kasih tunjuk aja pengaplikasiannya di videoku yang berikut ini. Seperti biasa aku bakal kasih tunjuk kondisi bare face wajah aku sebelum mengaplikasikan cushion di muka ya. Ini aku udah selesai pakai skincare, dan kalau aku zoom nih ada beberapa imperfection seperti noda di pipi, udah gitu area bawah mata, dan juga ini ada bekas jerawat yang masih agak kemerahan tuh di dagu. Oke, ini aku udah zoom dan aku akan segera pakai cushionnya. Seperti biasa aku pakai pencahayaan dari sinar matahari dan jendelanya di kanan ya, seperti itu. Dan sekarang aku langsung akan buka aja nih untuk cushionnya dengan puff yang tadi aku udah sempat spill juga kalau dia tuh cukup empuk dan halus. Bentuknya teardrop kayak gini. Ini sih kayaknya sama dengan yang lama.
Jadi langsung aja yang pertama ini aku akan buka dulu penutup kacanya biar bisa berfungsi dengan bagus untuk ngaca. Terus setelahnya sekarang aku akan buka di bagian dalamnya. Nih masih ada penutupnya tersegel kayak gini, tinggal aku buka aja. Penasaran sih sama warnanya, tapi ya tetap aja aku nggak tahu nih apakah mirip sama yang lama. Tapi sepertinya sama aja, kayak nggak terlalu kuning karena ini memang untuk neutral undertone sebenarnya. Jadi sama yang petal tuh nggak jauh beda perbandingan warnanya. Waktu aku tap di sini, wow, agak lumayan banyak ya keambilnya. Udah gitu aku langsung akan pakai aja di sisi kiri wajah aku. Wow, jangan kaget dulu. Memang kalau untuk coverage sih aku udah tahu, yang dulu pun juga full coverage. Jadi nanti kita akan lihat bedanya apa sih sebenarnya. Ini aku tap-tap pakai puff cushionnya nggak akan aku skip ya. Kayak biar kalian bisa tahu aja seperti apa dalam satu kali tap nanti untuk coverage di wajah aku. Tuh area bawah mata aku aja udah langsung nutup kayak gini. Dan aku akan lanjut ratakan ini sampai di bagian sini udah kelihatan, wow, full ya coveragenya. Tapi nanti aku akan zoom juga biar kalian tahu detailnya. Ini sekarang aku masuk ke area dahi aku. Di bagian ini tuh bener-bener harus di tap-tap. Karena di dahi aku tuh gampang keringetan, jadi kayak biar lebih nempel gitu ya. Dan ini untuk puffnya rasanya juga sama dengan yang lama, jadi nyaman-nyaman aja sih waktu aku pakai mengaplikasikan. Wow, kayak gini untuk hasilnya. Di sisi kiri udah merata warna kulitnya. Dan di sini untuk puffnya sedikit menyerap produk, tapi menurut aku kayak yang nempel di muka juga banyak gitu, bukan terus jadi kurang coveragenya. Dan sekarang langsung akan aku zoom kalau kalian mau lihat detailnya. Ini sih finishnya matte, tapi matte-nya memang natural ya, sesuai namanya velvety matte. Itulah kenapa dia menyebutkan natural finish tadi ya di klaimnya. Nggak terlalu matte, tapi juga nggak terlalu yang banyak gitu. Kalau yang lama tuh kayaknya lebih glow daripada ini nggak sih? Untuk tambahan sedikit coverage, aku ambil kayak nggak terlalu aku teken sih, tadi cuma ambil dikit aja nih di bagian noda-noda, karena masih ada sedikit samar, walaupun sih ini udah lumayan banget nutup ya. Tuh kalian bisa langsung lihat aja hasilnya. Di shade ivory ini sepertinya juga cocok di tipe warna kulit aku, so aku akan lanjut dulu. Nih di bagian jerawat aku yang tadi bekasnya tuh masih kemerahan, menurut aku ini juga sudah bisa mengcover. Aku akan kasih tunjuk secara keseluruhannya, ini di muka aku ya, before dan after. Kalian bisa langsung lihat aja untuk di afternya. Ini sesuai klaimnya sudah bisa meratakan warna kulit. Dan di sini sih hasilnya memang adalah matte makeup look with perfect stay velvet matte. Karena memang nggak terlalu yang matte banget, kelihatan berbedak gitu, masih agak ada sedikit glow. Dan warna ivory cocok di tipe skin tone aku. Bisa dibilang karena dia lumayan full coverage, bukan yang kayak natural kulit banget. Di sini lebih agak sedikit mulus lagi gitu versi kulitnya ya, karena imperfection aku juga udah ketutup banget. Sekarang aku akan lanjut aplikasikan di sisi kanan wajah, tapi karena ditutupnya tadi, penutupnya masih ada, aku tempel-tempelin aja. Sayang banget ya, nggak mau rugi dong. Kalau misalnya dibuang juga ini kan lumayan bisa dipakai. Lanjut baru aku akan aplikasikan lagi menggunakan puff cushionnya. Di sini ini tuh salah satu puff cushion yang aku kayak masih bisa pakai karena menurut aku lumayan tebel juga. Walaupun tidak sebouncy yang muak punya aku yang biasanya aku pakai ya, tapi untuk Skintific ini oke. Karena memang berfungsi dengan baik untuk meratakan si cushionnya. Aku bakal kasih tunjuk setelah aku selesai pakai di sisi kanan wajah aku. Dan ini sedikit aku tambahkan juga di area imperfection ya, tap-tap, biar kayak lebih full lagi coveragenya sama dengan yang sisi kiri tadi. Oke, ini aku udah selesai mengaplikasikan ya untuk sisi kanan kiri wajah aku. Nih udah sama-sama flawless. Dan di before afternya aku akan kasih tunjuk detailnya ya. Di sini memang kelihatan untuk imperfection aku udah tercover, bener-bener flawless, natural matte gitu. Tuh kalian bisa langsung lihat aja detailnya. Yang menurut aku ini karena memang ada kandungan niacinamide, copper tripeptide, dan juga tocopherol yang menutrisi kulit, sehingga nanti itu bakal transfer proof dan juga tidak cakey dipakai seharian. So nanti langsung akan aku buktikan aja ya. Sebenarnya kalau di tipe kulit yang normal tuh dry atau dry itu kayak gini udah cocok. Mungkin gak perlu diset pakai bedak. Tapi karena tipe kulit muka aku ini normal tuh oily, jadi aku tetap harus set di bagian T-zone aku. Ini aku pakai bedaknya Rose All Day.
yang The Release Lightweight Loose Powder. Ini shade-nya translucent, jadi nggak akan mengubah warna dari si cushionnya. Dan ini cuman aku set di area T-zone aku, kayak area bawah mata, sekitaran hidung, terus di bagian dahi, karena dahi aku tuh super keringetan. Udah gitu yang terakhir di bagian dagu aku. Selanjutnya bisa di swipe-swipe aja pakai brush biar hasilnya natural dan gak terlalu dempul ya, tipis-tipis aja. Dan ya setelah di set pakai bedak kayak kelihatan lebih matte, flawless gitu. Dan aku bakal kasih tunjuk sampai di tahap ini sudah jam 12:30 siang. Selanjutnya aku mau selesaikan makeupku dulu dan nanti aku bakal balik lagi. Dan seperti ini untuk hasil makeupnya. Seperti biasa makeup flawless natural ala aku tanpa menggunakan primer, setting spray ataupun highlighter ya. Jadi di sini bener-bener matte yang flawless gitu. Tuh waktu aku zoom kelihatan smooth banget, coveragenya juga oke. Dan sejauh ini aku rasakan di wajah aku ini berasa ringan walaupun full coverage kayak gini. Nanti kita tinggal buktikan aja ya. Untuk lemnya di sini dia menyebutkan 12 jam oil control dan juga excellent coverage. Nanti kita akan lihat setelah aku beraktivitas di hari ini. Karena memang baru aku pakai, pastinya seperti biasa bakal aku update di akhir video. So, pasti tonton videoku sampai habis ya. Dan akhirnya selesai sudah untuk video review kali ini. Semoga informasinya seperti biasa bisa bermanfaat dan membantu buat kalian. Kalau misalnya kalian udah pakai juga nih untuk cushion terbaru dari Skintific, boleh sharing dengan komen-komen di bawah. Kalian pakai shade apa misalnya di tipe skin tone yang kayak gimana? Biar teman-teman yang lain juga tahu ya. Terima kasih buat kalian yang udah selalu nonton videoku sampai akhir. Jangan lupa nanti di akhir masih ada tes ketahanan. Like video ini kalau kalian suka, dan sampai ketemu lagi. Bye! Oke, ini update yang pertama udah jam 16.33, pakainya sekitar 5 jam gitu ya. Aku akan kasih tunjuk detailnya di wajah aku. Ini langsung di bagian dahi yang dia keringetan. Ini di pelipis kiri aku udah lumayan agak luntur. Walaupun overall kelihatan di dahi itu bagian itu aja, yang lainnya masih nempel. Apalagi nih coverage di muka aku. Wow, bener-bener masih flawless kayak gini, belum ada glowing-glowing minyak dong. Tuh kalian bisa langsung lihat aja, mungkin ujung hidung aku agak mau berkilau tapi belum parah. Dan ini bagian dagu aku juga masih oke. So overall sih masih kelihatan bagus ya. Ya lanjut, ini aku udah sampai mall karena memang aku lagi jalan-jalan ya, tes ketahanan keluar rumah. Sekalian menikmati makanan favorit aku nih dari Jadol. Ini namanya langsung akan aku tulis aja, pokoknya enak banget. Dan di sana ada api-api membara karena mbaknya lagi panggangin daging juga buat aku. Kenapa aku kasih tunjuk bagian ini? Karena biasanya kan nanti ada minyak-minyak yang akan belepotan gitu di foundationnya. So di sini aku makan seperti biasa, nggak makan cantik ya, jadi otomatis agak netes-netes gitu juga nantinya. Dan buat kalian yang udah nyulet langsung aja ke sini, Cadol di Amplas ya. Oke, sekarang aku akan update dulu, udah 8:30 malam. Hasilnya sebenarnya sih yang paling kentara itu di hidung aku tuh ngecap banget tuh kacamata aku, sama di sekitaran dahi juga agak lumayan keringetan. Dan cukup berminyak, cuman karena lagi-lagi pakai handphone jadi nggak terlalu kelihatan. So ini aku udah on the way pulang aja nih. Buat kasih tunjuk nanti hasilnya seperti apa setelah udah sampai rumah. Oke, ini udah jam 22.52, pakainya hampir 12 jam. Wow, ini sesuai yang ada di klaimnya ya. Kelihatan di situ di masker aku nempel di sekitaran T-zone yang paling parah. Dan sekarang aku zoom aja. Yes, ini yang bagian aku bilang tadi ya. Ngecap kacamata sama agak ngelopek sih di bagian lipatan hidung berminyak gitu. Dan kalau aku bandingkan dengan yang sisi kiri, wow, dia juga berminyak tapi mending banget gitu. Bahkan kacamatanya nggak senempel yang di kanan. Dan kalau aku lihat ini di bagian dagu aku tadi udah kena minyak, udah keringetan juga, tapi dia nggak ngegeser. Maksudnya nggak yang selongsor itu gitu loh. Udah gitu kalau aku kasih tunjuk di area bawah mata aku, pipi aku pastinya masih bagus karena di situ normal to dry ya. Kelihatan tuh blush on aku masih ada. Mungkin agak sedikit berkurang coveragenya tapi kayak nggak yang kelihatan banget. Udah gitu di sekitaran dahi aku, ini udah kena helm, kena keringet. Di pinggirannya hilang tapi di bagian tengahnya masih kelihatan banyak gitu. Overall nih, kalau kalian bisa lihat di T-zone aku aja yang lumayan berminyak. Di sini aku tap-tap pakai tisu biar kalian bisa lihat lebih detail lagi. Dia tuh nempel tapi nggak terlalu banyak ya di situ, kalian bisa lihat. Dan ini dia tuh detailnya kayak gini, yang bagian ngekrek-ngekreknya tuh kalian bisa lihat. Dan ini tuh bagian
situ aku geser-geser dia nggak langsung luntur, padahal di situ juga berminyak ya. Apalagi area pipi, aku suka sih masih flawless banget padahal udah hampir pakai 12 jam. Ya ini before after, sebelum sesudah aku menghapus makeup kayak gini. Kelihatan banget kalau coveragenya masih ada ya, karena bisa mengcover imperfection, bahkan tadi di jerawat dan juga noda-noda di pipi aku. Dan di hidung aku, yes, tidak menimbulkan komedo nih setelah pengaplikasian si cushionnya. Oke, overall sih hasilnya di wajah aku Skintific Velvet Matte ini dipakai hampir 12 jam. Memang oil controlnya cukup bagus. Tadi crack sedikit ya di sekitaran hidung aku dan gak keki. Udah gitu nyaris minim juga oksidasinya. So, gimana menurut kalian sendiri setelah lihat reviewnya kayak gimana? Worth to buy nggak buat kalian coba dan beli?